Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat pelatihan di pelatihan publikasi ilmiah. Ini setelah menyimak paparan dari Widya Suara, ini kita kerjakan post test di 3.7 materi kelima tentang publikasi ilmiah dalam bentuk makalah dan tinjauan ilmiah populer. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai mengerjakan. Yang bukan merupakan ciri tulisan ilmiah populer. Yang bukan, ini berarti yang bukan ditulis bahasa populer iya, masyarakat umum menjadi sasaran pembaca iya, pembaca familiar dengan bahasa yang digunakan iya. Maka karena ini yang bukan atau kecuali berarti B. Atau dimuat di dalam jurnal internasional. Soal berikutnya, satu ciri tulisan ilmiah populer adalah berisi fakta objektif berdasarkan pengalaman nyata di lapangan atau pengamatan penulis di lapangan yang biasa disebut factual writing. Ini karena ini fakta, berarti factual writing. C. Kemudian soal berikutnya, beberapa perbedaan lainnya antara tulisan ilmiah populer dengan karya ilmiah adalah berapa perbedaan. Ini karya ilmiah menggunakan karya ilmiah bertujuan menghibur. Ini bukan perbedaan lainnya. Perbedaan lainnya, karya ilmiah bertujuan untuk menghibur dan tulisan ilmiah populer tidak untuk menghibur. Karya ilmiah menggunakan istilah khusus beristilah teknis, sedangkan tulisan ilmiah populer menggunakan istilah umum. Karya ilmiah bersifat fakta-fakta dan imajinasi, sedangkan tulisan ilmiah populer bersifat fakta dan tidak ada imajinasi. Karya ilmiah tidak memerlukan daftar pusaka, sedangkan tulisan ilmiah memerlukan daftar pusaka. Kita coba aja yang B. Mudah-mudahan benar. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau tabloid disebut tulisan ilmiah yang dipublikasi di koran. Jadi ini tulisan ilmiah populer. A. Kemudian soal nomor 5. Beberapa sumber informasi atau data yang paling tepat digunakan dalam tulisan ilmiah populer bisa berasal dari gagasan benar, pengalaman benar, imajinasi bukan. Ini karya ilmiah, beberapa sumber informasi, kuantitatif, kualitatif bukan, gagasan pengalaman penelitian bukan, gagasan pengalaman penelitian kuantitatif bukan, karena tulisan berarti kualitatif, berarti A. Gagasan pengalaman imajinasi penelitian atau pengamatan, beberapa sumber informasi. Oke. Lanjut soal nomor 6. Judul artikel ilmiah populer sebaiknya
menggunakan bahasa formal. Bagian judul menggunakan bahasa formal dan sesuai pembayaran analisis data. Bagian judul menggunakan bahasa sederhana tapi menarik. C. Kemudian soal nomor 7. Perbedaan tulisan ilmiah populer dengan karya ilmiah lain adalah salah satunya adalah perbedaan tulisan ilmiah populer adalah perbedaan karya ilmiah menggunakan sematika bebas sedangkan karya ilmiah populer menggunakan sematika yang kaku. Karya ilmiah fisika boleh karena menggunakan ragam jurnalistik. Nah ini kayaknya C ini kayaknya. Karya ilmiah berisi subjektivitas itu sedangkan karya ilmiah populer tidak ada subjektivitas. Kira-kira C ini. Kemudian soal berikutnya nomor 8. Suatu tulisan berisi perkembangan iptek. Suatu tulisan berisi yang itu baru saja dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tulisan dengan ciri-ciri tersebut dapat berupa suatu tulisan berisi tentang perkembangan iptek. Berisi apa ini? Suatu tulisan berisi tentang perkembangan iptek, dikemas dengan bahasa mudah dimengerti. Tulisan dengan ciri-ciri bisa berupa tulisan ilmiah populer. Ini kan ini tulisan berarti ini B. Tulisan. Soal nomor 9. Tidak mencantumkan rujukan atau daftar pusaka secara eksplisit adalah tidak mencantumkan rujukan. Ciri tulisan ilmiah, rujukan ada. Ini ciri tulisan populer. B. Kalau ciri tulisan ilmiah dalam bentuk artikel. Artikel masih ada rujukan. Ciri ilmiah dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku ada rujukan. Makalah ada rujukan. Artikel ilmiah populer. Ini. B. Kemudian soal terakhir nomor 10. Artikel atau tulisan ilmiah populer melibatkan pemikiran penulis yaitu berisi tentang opini penulis. Sepenuhnya objektif enggak, tidak objektif salah, sepenuhnya subjektif juga salah. Berarti kadang-kadang subjektif. Kita coba selesaikan ujian, nanti kalau nilainya tidak memenuhi passing grade, kita coba lagi. Kita selesaikan ujian, yakin saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pelatihan selesai. Selesai. Selesai.
Anda memperoleh nilai keseluruhan 98, menunggu proses TTE. Berikan review. Oke, tinggal memberikan review. Alhamdulillah sudah selesai beres.